Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al azizil alim ala kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radhiyallahu anni wa ankum an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dan dikabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhir, dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta para aulia, para orang-orang serta Rasulullah SAW di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian pulang membahas tentang dalil-dalil mahabbah kepada Allah wa Rasulullah wassolihin. Nah, di sini menunjukkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulullah dan orang-orang soleh itu bersumber berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Sambungan ayatnya itu ada Azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum 'an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian, berpaling daripada agamanya, yakni yarji'u anil haqqi ilal batil, kembali orang itu meninggalkan yang hak menuju yang batil. Asalnya orang ini sudah Islam, lalu inya murtad, bebulik kafir pulang. Orang ini di dalam kebaikan, lalu inya meninggalkan kebaikan, kembali kepada perbuatan yang jahat. Maka siapapun, ujar Tuhan, di antara kalian yang bermurtad, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Jadi Allah Ta'ala selagi akan mendatangkan sekelompok orang, satu kaum yang mana mereka itu dicintai oleh Allah, wa yuhibbunah, dan mereka cinta kepada Allah. Jadi satu tafsir mengatakan di qaumin di situ adalah ahlul Yaman, orang-orang Yaman. Jadi ujar Allah Ta'ala, wahai orang beriman, siapapun di antara kalian yang kembali murtad, berpaling daripada iman, maka ketahuilah selagi akan datangkan Allah Ta'ala orang-orang yang Allah Ta'ala cintai dan mereka cinta kepada Allah. Maka ini menunjukkan bahwa kita itu disuruh mahabbah, cinta kepada Allah. Tapi kecintaan kita ini setelah Allah mendahului cinta kepada kita, baru kita cinta kepada Allah. Karena kadang mungkin orang itu cinta kepada Allah terkecuali orang itu sudah dicintai oleh Allah. Jadi jar Tuhan, aku datangkan pulang karena orang-orang yang mencintai. Jadi Allah Ta'ala kadang memperdulikan dengan orang-orang yang berpaling daripada yang hak tadi. Jadi kita kadang usah khawatir. Orang yang asalnya di dalam kebaikan, duduk di dalam majelis, berkumpul membaca salawat, berkumpul membaca maulid, lalu orang itu napa? Kada akun lagi umpat, kada mau lagi turun, kada usah sakit hati. Kada usah sakit hati ya. Kenapa? Tuhan berjanji, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna.
Karena Allah Ta'ala akan mendatangkan orang-orang yang Allah Ta'ala cintai dan mereka benar-benar cinta kepada Allah. Kada usah takut dan kada usah khawatir. Karena ini adalah urusan Tuhan. Kita kada usah umpat campur. Kita cukup membawai, adapun masalah hidayah itu Allah yang memberi. Innaka lan tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Kita ini sebenarnya kepingin hendak supaya orang-orang yang kita cintai duduk hadir semajelis lawan kita, berkumpul dalam kebaikan, keluarga kita, kawan-kawan kita. Cuma setelah kita ajak, kita bawa, ya lalu ingin apa? Diberi Allah Ta'ala hidayah, mau hadir datang, alhamdulillah. Lalu ingin menolak, lalu ingin kada mau, kada usah sakit hati. Karena tugas kita hanya membawai, yang memberi hidayah adalah Allah. Kada usah khawatir. Karena Allah Ta'ala mendatangkan orang-orang yang benar-benar mencintai Allah dan Allah cinta kepada mereka. Ya, kalau kita membawai, lalu ketika orang itu menolak, sakit hati. Karena kita memandang bahwa kita membawai ini orang tuh pasti umpat. Ya, ketika kada umpat, sakit hati. Ketika umpat, bisa timbul ujub, sombong. Aku tuh membawai. Jadi kada usah, kita tugas membawai aja. Masalah hidayah orang mau atau kada, itu Tuhan yang memberi, ya lah. Tetapi Tuhan berjanji, ujar Tuhan, siapapun di antara kalian yang berpaling daripada kebaikan, kembali kepada keburukan, yang asalnya beriman lalu ampih, yang asalnya duduk di majelis lalu kada umpat lagi, yang asalnya duduk membaca salawat lalu ampih, fasaufa ya'tillahu biqaumin, Tuhan akan mendatangkan kaina satu kelompok yang mereka itu dicintai Tuhan dan mereka cinta kepada Allah. Jadi kada usah sakit hati ya. Masalahnya untung rugi itu bukan kepada kita, tapi bila orang mau di dalam kebaikan tadi kembali kepada dirinya juga keuntungan itu. Man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Siapa yang beramal soleh, kebaikannya, keuntungannya, balasannya itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Jadi duduknya kita di dalam majelis-majelis ilmu inilah yang menjadi sangu untuk menuju negeri akhirat. Kalau untuk kita hadir ke majelis ilmu mencari waktu kosong, waktu luang, kada bakalan kawa hadir. Karena kesibukan dunia kita ini melebihi daripada waktu kita. Seandainya kita mau urus dunia, siang habis waktu siang, malam habis waktu malam, urusan masih ada. Tapi waktu kita yang kada cukup. Cuma kalau untuk kebaikan, kita yang berjuang meluangkan waktu, jangan mencari waktu untuk luang, jangan. Nah, di dalam ayat sambungannya itu, mereka-mereka yang Allah Ta'ala sudah cintai dan mereka pun cinta kepada Allah, sifatnya kayak apa? Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Jadi tanda sifatnya orang yang sudah mendapat mahabbatullah, mendapat kecintaan Tuhan, mereka itu bersifat lemah lembut, bersifat kasih sayang terhadap sesama orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka bersifat keras terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi. Nah, jadi kalau kita di dalam perkumpulan majelis, jangan sampai ketika kita berbeda pemahaman, berbeda pemikiran, berbeda pendapat, lalu kita itu memusuhi, kasar, jangan. Kita ini satu tempat, satu wadah, seakan-akan satu bangunan. Jangan sampai ada perpecahan. Ibarat rumah, kalau ada yang retak tiang, bukan tiang aja yang rusak,
atapnya rusak juga. Kalau roboh ya lah. Nah, jadi sifatnya orang yang sudah dicintai Tuhan dan mendapat kecintaan Tuhan, ini bersifat lemah lembut. Seandainya ada permasalahan lawan kawan nang sama jelis, kada usah diganal-ganalkan. Permasalahan kecil jangan dibesar-besarkan. Yang sedikit jangan dibanyak-banyakan. Kita ini sesama orang beriman. Apalagi kita sesama orang-orang nang katuju dengan majelis-majelis kebaikan. Jadi berlapang dada, berbesar hati aja. Itu tanda orang mendapat kecintaan lawan Tuhan. Tapi kalau orang-orang nang memusuhi, a'izzatin al kafirin, mereka itu bersifat keras. Artinya kada tinggal diam. Ketika agama dilecehkan, ketika agama diganggu, bukan diam tapi melawan. Artinya jangan sampai kegiatan-kegiatan yang kebaikan seperti ini ketika ada orang-orang nang kada katuju, hiri dengki, memusuhi untuk menghancur, kita berdiam. Karena ini terserah orang biar kada kawa kayak itu. Kita harus melawan. Nah, itu tanda orang yang sudah mendapat kecintaan Tuhan. A'izzatin alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka itu berjihad di jalan Tuhan. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak pernah khawatir dan takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Jadi kayak apapun orang mempengaruhi, orang mencela, orang memfitnah, mencaci maki supaya kita ini terhalang daripada jalan kebaikan, mereka tetap melawan, jihad, kada takut terhadap celaan-celaan orang yang mencela. Kadang hati kita ini terlalu pengacut ya lah, limbah diprovokasi oleh orang lain, kemudian pulang dihasut oleh orang lain, lalu kita ampih ke majelis kebaikan tadi. Nah, berarti kita sudah terpengaruh oleh musuh-musuhnya Tuhan. Karena setiap kullu dzi ni'matin mahsud, setiap orang yang mendapat nikmat pasti ada orang yang iri dengki. Termasuk nikmat yaitu duduknya kita di majelis-majelis kebaikan, majelis ilmu. Itu nikmat anugerah Tuhan yang besar. Maka ujar perkataan ulama itu pasti ada orang nang hiri dengki nang kada katuju. Ya, pasti sudah. Zalika fadlullah yutihi may yasha wallahu wasi'un alim. Yang demikian itu yakni apa? Mahabbatullah. Orang yang mendapatkan kecintaan Allah itu semata-mata fadlullah, karunia Allah, yutihi may yasha. Allah taala memberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas rahmatnya, maha mengetahui pula. Mudahan kita termasuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu, wa man lam yuhibba liqa Allahi lam yuhibballahu liqa'ahu." Barang siapa, ujar Nabi, mencintai berjumpa kepada Allah, orang ini cinta untuk berjumpa lawan Tuhan, maka Allah pun cinta untuk menjumpainya. Siapa yang kada cinta, kada senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun kada senang berjumpa dengannya. Di mana orang itu dapat menjumpai Tuhan, menemui Tuhan, yaitu di dalam setiap kebaikan, di setiap taat amal ibadat. Hakikatnya orang itu mencintai, menjumpai kepada Allah. Karena orang yang beribadat berarti orang itu sudah berada di dalam hadratnya Allah Ta'ala. Hakikatnya orang itu berjumpa lawan Tuhan. Nah, maka orang yang senang adalah beribadat, senang beramal, berarti itu tanda Allah yang mencintai lawan orang tadi. Kalau Allah kada cinta dengan hamba, maka kada bakal hamba itu kawa untuk mengerjakan amal-amal kebaikan yang dicintai Allah. Tandanya ya tadi sifatnya kasih sayang terhadap sesama,
dan bersifat keras terhadap musuh-musuhnya Allah. Rasulullah pun seperti itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Jadi Rasulullah itu kalau terhadap sesama ruhama'u bainahum, sangat kasih sayang. Tapi terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi kepada agama Allah, asyidda'u 'alal kuffar. Dan di dalam riwayat itu sifatnya Nabi SAW annahu ad-dahuq al-qattal. Nabi itu orangnya pengurihingan, tapi pengurihingannya ini kepada orang-orang nang sesama, yakni orang-orang nang Islam. Tapi terhadap orang kafir al-qattal. Nah, jadi setiap waktu, setiap masa ada Abu Jahalnya, ada Abu Bakarnya, ada Sayyidina Utsmannya, ada Sayyidina Alinya, ada Sayyidina Umarnya. Artinya setiap kebaikan pasti ada nang hiri dengki. Hiri dengki itu ya Abu Jahal. Cuma berbeda rupa, sifat sama. Ada nang menolong, nang membantu. Seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ya lah. Ini orang-orang nang jagau-jagau ya lah. Cuma ini membela nang baik, membela kebenaran. Nah, ini bagus. Kadang nang jagau bakalahi. Cuma urusannya gara-gara bibinian ya lah. Gara-gara harta ada bagus ya lah. Ini urusan kebaikan. Nah, dalil mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ailahum ya Muhammad, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, ujar Tuhan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta mahabbah kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, umpati aku, ikuti aku jar Nabi. Yuhibbukumullah, pasti Allah Ta'ala mencintai. Karena banyak orang mengaku cinta kepada Allah tapi menyalahi lawan Rasulullah. Kada usah gen pada cinta lawan Tuhan, cukup umpati Rasulullah. Tuhan yang mengakui aku je Tuhan yang cinta. Nah, pasti sudah yuhibbukumullah. Maka bilanya Tuhan sudah cinta kepada si hamba, sambungan ayatnya wa yaghfir lakum dzunubakum, habis dosa diampuni Tuhan. Kalau sudah cinta kepada si hamba, maka seluruh dosa-dosa hamba diampuni oleh Tuhan. Nah, maka kita cari mahabbatullah ini. Jalannya apa? Mutabaah lawan Rasulullah, mengikut lawan Rasulullah. Akan perkataan ulama, kullu man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa 'ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadzibun. Siapapun orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi kada menurut akan tariqah Muhammadiyah, jalannya Rasulullah, maka pengakuan cinta orang tersebut kadzib, dusta, bohong. Kalau bujur orang itu cinta kepada Allah, lihat pastinya itu mutabaah, mengikut akan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengucapkan memang mudah, cinta lawan Tuhan. Lihat tingkah lakunya, perbuatannya, apakah mengikut tariqatul Muhammadiyah, mengumpati kepada Rasulullah katakan. Nah, maka jalannya kita harus melewat Rasulullah dahulu. Terlebih lagi syariatnya Rasulullah. Nang kayak apa cara Nabi sembahyang? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah seperti aku jar Nabi sembahyang. Supaya sembahyang kita ini pas seperti cara salatnya Rasulullah. Maka nyaman musyahadah kepada Rasulullah. Karena gawian ini sama seperti gawian Nabi sudah. Kada mungkin orang tuh musyahadah waktu berzina, waktu mencuri, waktu mabuk. Karena Rasulullah kada menggawi.
Nah ini nang luputnya nih. Kada sembahyang, musahadah, Nabi sembahyang. Nah maka penting kita belajar ilmu syariat tadi, supaya bujur-bujur syariat kita ini mengikut kepada Rasulullah SAW di dalam setiap amal ibadah kita. Kada mungkin kita langsung sembahyang kalau kada tahu syarat sah, syarat wajib, rukun daripada sembahyang tadi. Ya? Maka penting kita mempelajari itu. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain, wajib atas tiap-tiap orang Islam. Apa yang dikehendaki ilmu fardu ain? 3. Pertama, ilmu tauhid, yaitu ilmu untuk ma'rifat kepada Allah, untuk mengenal kepada Allah. Jalannya kayak apa? Yaitu dengan mengenal sifat-sifatnya, mulai wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Terus ya Allah. Nah, karena awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Setelah kita tahu orang yang disembah dengan mengenal sifat-sifatnya, lalu kita belajar pulang ilmu fikih, itu ilmu fardu ain. Supaya apa? Tahu kita cara menyembah kepada Allah. Supaya tahu kita untuk beribadah lawan Tuhan. Karena kalau kita sekadar beribadah kada tahu ilmunya, ibadah kita itu ditolak Tuhan. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak. 1000 rakaat sembahyang luar biasa kan, cuma kada berwudu, diterima Tuhan lah. Ada sah ya lah. Nah, jadi penting kita mempelajari. Maka sebelum kita mempelajari sembahyang, kita pelajari dahulu cara berwudu. Kenapa? Karena wudu ini menjadi syarat sah sembahyang. Kada mungkin kita pulang langsung berwudu kalau kita kada tahu pulang napa banyu yang mana yang membuat wudu itu sah. Lalu belajar pulang tentang air. Ini air mutlak, ini air mustakmal, ini air mutanajis ya kan? Nah, karena orang menghadap Allah itu harus suci. Bukan batinnya aja yang suci, zahirnya pun harus suci. Daripada hadas kecil, daripada hadas besar. Hadas kecil kada berwudu, bawa berwudu. Ya kan? Atau hadas besar, junub, haid, nifas, menghilangkan lawan apa? Mandi itu pakai apa? Banyu. Nah, banyunya banyu seperti apa? Belajar pulang banyu tadi. Nah, amunnya banyunya itu kada mutlak, kada sah dipakai beistinja. Pakai mandi wajib, dipakai berwudu. Nah, sebelum berwudu, kada mungkin orang ini berwudu cuma dalam keadaan membawa najis, kada sah juga sembahyang. Lalu belajar pulang cara beristinja. Banyu seperti apa nang mensahkan istinjanya. Kada mungkin bebasuh kami pakai banyu kopi atau banyu teh, kada habis malam diulah basuhakan lah. Nah, jadi belajar fikihnya dahulu. Setelah belajar ilmu syariatnya, nah kayak apa cara Nabi berwudu, cara Nabi mandi, kemudian cara sembahyang. Lalu nyaman musyahadah di situ memandang bahwa ini adalah pekerjaan Rasulullah. Nah, ini yang disebut apa? Musyahadahnya, mutabaahnya zahiran wa batinan. Allah marzuqnal mutaba'atan Nabi SAW zahiran wa batinan. Ya Allah berilah kami mutabaah kepada Rasulullah zahir dan batin. Nang kayak apa zahir Nabi? Lihat syariatnya. Nang kayak apa batin Nabi? Lihat tauhid tasawufnya. Kayak apa Nabi dalam sembahyang, khusyuknya, hudurnya, khudu'nya. Nah, tapi kalau orang sekadar mengaku mahabbah cinta kepada Allah, tapi jalannya Rasulullah kada dijalani,
maka pengakuannya itu dusta jadi. Jadi perlu kita mempelajari syariat-syariatnya Rasulullah itu. Nah, jadi orang yang sudah mengikut kepada Rasulullah SAW, maka orang itu mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang itu sudah mendapatkan cintanya Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, seluruh dosa-dosa habis diampuni Tuhan. Nah, kayak apa itu banyaknya? Karena kalimatnya itu dzunub. Jamak bukan zambakum, dzunubakum. Jadi dosa yang banyak habis diampuni Tuhan. Jalannya kita mutabaah lawan Rasulullah. Dan sabda Rasulullah SAW pulang, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wan nasi ajma'in. Dan sabda Rasulullah, tidak sempurna iman salah seorang kalian. Beriman cuma imannya kada sempurna. Babaya ada iman tipis kayak kulimbit bawang lele. Hatta akuna ahabba ilaih, sehingga ujar Nabi, aku sepaling dicintainya min nafsihi, melebihi daripada dirinya sendiri, wa waladihi, melebihi daripada anaknya, wa ahlihi, melebihi ahli keluarganya, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Jadi Rasulullah itu diutamakan nomor satu, melebihi bukan daripada orang lain, bahkan dari keluarga, dari anak, dari diri kita sendiri pun. Artinya mengutamakan Rasulullah daripada nang lain. Mudahan tertanam di hati kita ya mahabbah lawan Nabi. Karena berat ujiannya ya. Berat masalah kebaikan ini pian. Padahal majelis ilmu itu adalah satu kebun daripada kebun-kebun surga. Itu Nabi yang menyampaikan. Riyadun min riyadil jannah, raudhah min riyadil jannah. Kebun daripada kebun-kebun surga. Dan ilmu ini yang kita dapat daripada para ulama mereka, daripada guru-guru mereka, sampai kepada tabi'in sampai kepada sahabat sampai kepada Rasulullah. Artinya yang disampaikan ini ilmunya ilmu Rasulullah, perkataan Rasulullah. Tapi orang-orangnya yang berminat yang bujur-bujur mahabbah cinta kepada Allah dan Rasulullah. Tapi kalau urusan yang syahwat, urusan nafsu, cepat. Kalau kita nih bawaan, ayo kita ke maulidan, ayo kita ke burdahan, ayo kita ke majelis, ngalih benar. Nafsu itu berat, macam-macam alasan. Sakit lah, garing lah, kucing lah di rumah berenak, panci lah, tabok lah. Sudahan ada akan nabian konser, orkes, dangdut, ya kawan tulakan lah kita. Dibawa kawan, tinggal sanda, ayo aku berbuat aja. Sampai nang toha, betianan, anak pulang nang halusan dibawa juga. Turun mendatangi melihat konser tadi kan kada ada lagi rasa malu sopan kada ada lagi. Kalau pang melihat diri ini umurnya tuha sudah sasadangi sudah ya Allah gawian nang kada kakaruan tuh. Banyaki menghadap Tuhan, banyaki beribadah, banyaki beramal. Kada ada malu lagi lawan diri ini. Kada sopan lalu membawa anak kiri kanan. Kamana ajar orang ini akan nipang je hendak akan ni baru akan lah. Akan nipang je hendak aja. Tahu orang. Cuma seperti itulah sudah ya Allah. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Artinya orang yang didudukan Tuhan dalam kebaikan itu sudah dipilih oleh Allah Ta'ala. Sudah dipilih Tuhan. Kayak apapun orang yang sudah mendapat pilihan Tuhan, hendak dibelok-belokkan, ajar kita dibawa ke tempat-tempat maksiat, kada mau. Ini sudah dipilih Tuhan, diandak Tuhan dalam kebaikan. Nang kali ini, apakah kita ini termasuk orang yang dipilih? Kadakah? Antara masih kawan mau SMS, kita jamaat konser,
tahun baruan. Ujian saikong kita anu ka mendengar tablik akbar ya lah. Bakalahi ya lah nafsu lawan akal. Malaikat lawan apa? Syaitan bakalahi. Ujian nafsu tulak. Ya lah, acara orkes rame, banyak ceweknya, banyak gadisnya. Ujar akal jangan, itu dosa, itu maksiat. Baik tablik akbar, baik acara maulid. Bakalah ininya dua nih. Akal lawan nafsu. Ketika akal nang manang, nafsu nang kalah, maka ketika itu derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi ketika nafsu nang manang, akal nang kalah, ketika itu derajatnya lebih rendah daripada binatang. Cuma mudahan artinya kita ini dipilih oleh Tuhan, termasuk orang yang dicintai Allah, didudukkan dalam kebaikan dan istiqomah sampai mati. Apalagi umur kita nih kedenang becangan baan numpang ya lah. Betuha aja guru ya lah. Becangan betuha. Nah, semakin hari semakin uzur. Ya apalagi bertambah pulang setahun ya lah. Kadang begegah kada. Beuzur. Jadi mun gawian kita masih aja nang kada kakaruan nang kada baik. Kalau pindah sampai ke mati ya lah. Artinya sadar-sadar ya lawan diri ya lah. Malu-malu lawan Tuhan. Nah, jangan sampai artinya kita ini menyesal setelah mati, itu penyesalan nang kadada akhir lagi sudah. Rugi ya lah. Dalil mahabbah kepada orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Dengan apa? Lalu ditafsirkan oleh para ulama, ai bitarki ma'asih, dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kita rancak mendengar setiap Jumat ketika khatib di atas mimbar menyampaikan wasiat ittaqullah, takwalah kepada Allah dengan menjunjung tinggi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kada cukup seminggu sekali kita mendengarkan nasihat khatib di atas mimbar. Junjung tinggi segala perintah, yang diperintah ini apa? Menjauhi segala larangannya. Larangan Tuhan banyak, apa yang dilarang? Kalau kita kada hadir duduk di majelis ilmu. Karena disitulah disampaikan segala perintahnya, segala larangannya. Apalagi misalnya mengharapkan nasihat khatib seminggu sekali, tugin lamun mendengar juga. Amunnya duduk di bawah kipas angin, awak lapah uyuh, mana panas pulang. Ya kawan apa yang disampaikan khatib tadi? Aku ini sebenarnya betakun juga pangjar. Mengapa gerang disampaikan khatib kan? Sama pada dia taguringan ya lah. Insya Allah kada rugi kita hadir ke majelis ilmu. Karena apa? Majelis ilmu ini luar biasa. Saking malaikat itu senangnya, ridhonya kepada orang yang menuntut ilmu, ujar Nabi, malaikat itu menghamparkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Saking senangnya tuh, sayap malaikat itu dihamparkan. Cuma kita kada melihat. Dimuliakan oleh malaikat. Bahkan kubur-kubur orang yang sudah meninggal, yang mana di dalamnya itu dapat siksa, diazab oleh malaikat. Ketika orang yang datang hadir ke majelis ilmu lewat di kuburan itu, maka ketika itu diangkat siksa kuburnya. Kenapa? Allah Ta'ala memuliakan lawan orang-orang yang menuntut ilmu. Bayangkan dia, ini orang ini menuntut ilmu lewat di kuburan, padahal di kuburan itu disiksa oleh malaikat. Batahan malaikat menghormat lawan orang yang menuntut ilmu tadi. Nah, mudahan kita istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah berataan kita. Nah, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian itu beserta orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar. Siapa as-shadiqin di sini? Ai ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabih, yakni beserta Nabi Muhammad
dan beserta para sahabat-sahabatnya. Mereka inilah orang-orang as-shadiqin, orang-orang yang benar. Ujar Imam Hasan al-Basri, in aradta an takuna ma'as shadiqin fa'alaika bizuhdi fid dunya. Jika kalian menghendaki berkumpul bersama orang-orang yang siddiqin, maka hendaklah engkau itu bersifat zuhud dengan dunia. Artinya, kalau kita hendak terkumpul dengan orang-orang soleh, terkumpul lawan para aulia, terkumpul lawan Rasulullah, syaratnya satu, zuhud hati kita lawan dunia. Nah, apa arti zuhud lawan dunia? Yaitu memandang dunia ini dengan pandangan kehinaan, sehingga kada ada nilai di hati kita dunia tadi. Kita anggap kecil, kita anggap biasa. An-nazar ila dunya bi'ainiz zawal. Kalau kita hati kada zuhud lawan dunia, maka hendak berkumpul dengan orang-orang saleh itu ngalih berat. Karena dunia ini mengganggu. TV dunia, rame nonton TV. Ketika kita kada zuhud, artinya kada meninggalkan lawan dunia tadi. Kayak apa kita hendak hadir ke majelis salawat, ke maulid, ke burdah, ke majelis ilmu. Maka syaratnya harus zuhud dulu. Kita tinggalkan dunia tadi supaya kita tak kumpul lawan orang-orang soleh. Cuma ujar ulama, bukan berarti orang yang zuhud lawan dunia itu kada ada bisi harta. Kalau bang misalnya orang nih miskin, fakir, berarti zuhud lah. Kada seperti itu. Arti zuhud itu kada ada hati ini memandang dunia dengan pandangan kebesaran, dengan pandangan kemuliaan. Makanya ngalih pian orang-orang nang sugih mau berparak dengan majelis ilmu. Alih. Kenapa? Karena kebanyakannya orang nang sugih itu masih ada hati ini hubbud dunia. Kada kawa zuhud lawan dunia. Maka bilanya berparak lawan majelis, pasti keluar harta, pasti keluar dunia. Nah, sedangkan orang ini kada kawa melepas dunia, maka kada mau tak kumpul lawan majelis ilmu tadi. Kada mau. Ketika hatinya zuhud, artinya kada ada lagi pandangan kecintaan lawan dunia. Nah, hanyar kawa orang tetap kumpul lawan orang-orang soleh tadi. Nah, ini guru bahari adalah orang sugih kada tapi wani beparak lawan para ulama, habaib, majelis. Kenapa? Ini takutan duitnya habis. Karena orang mau nang beparak berarti orang hatinya sudah zuhud. Orang yang sudah siap jihad fisabilillah, ya Allah, mengorbankan tenaganya, waktunya, hartanya untuk agama. Nah, jadi ujar ulama, munnya hendak tak kumpul lawan orang-orang siddiqin, para aulia, orang-orang soleh, lawan Rasulullah, zuhud lawan dunia. Nah, zuhud itu ada beberapa martabat. Paling rendah martabat zuhud meninggalkan perbuatan yang haram. Meninggalkan yang haram itu paling minimal sudah martabat zuhud. Tak naik sedikit tingkatannya, maka orang itu meninggalkan al-fudul minal halal. Ini halal, cuma ini kada mau berlebihan. Tarkul fudul minal halal. Itu tinggi sudah martabat zuhudnya. Nang paling rendah ya tadi kada mengambil nang haram, meninggalkan nang haram. Itu paling rendah. Adapun martabat nang tinggi ini meninggalkan sesuatu nang kada manfaat, kada faidah itu ditinggalkan. Nah, nang paling tinggi derajatnya orang-orang zuhud itu tarku mayasqilul abdu anillahi ta'ala. Setiap apapun yang mengganggu daripada ibadah kepada Allah ditinggalkannya. Nah, ini paling tinggi zuhudnya sudah. Pokoknya apa aja bilanya mengganggu mahauron ibadah ditinggalkan. Itu tuh orang-orang dahulu tuh
Kenapa jadi naik ke gunung Bakalwat, masuk ke dalam hutan? Karena banyak nang mengganggu urusan-urusan yalah daripada beribadah lawan Tuhan. Orang saleh itu sebenarnya nyaman menyendiri. Kata mau yalah nang didatangi, kena diilangi apa macam tuh. Nyaman saurangan yalah. Orang beribadah lawan Tuhan. Cuma tetap aja dicari orang yalah. Tetap aja didatangi orang. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malikin, qala inna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah ya Rasulullah? Qala ma'adat laha. Qala ma'adat laha min katsiri salatin wala saumin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Qala anta ma'a man ahbabta. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat daripada Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini sahabat Rasulullah yang berkhidmat berkhadam lawan Nabi di rumah Nabi itu 10 tahun. 10 tahun khidmat lawan Rasulullah. Kada gampangan ya lah. Maka Sayyidina Anas ini diberi Allah Ta'ala 2 kemuliaan berkat khidmat lawan Nabi. Apa? Yang pertama umur panjang. Yang kedua sugih pulang. Berkat khidmat lawan Rasulullah. Ujar Anas bin Malik, inna rajulan sa'alan Nabi SAW, bahwasanya ada seorang laki-laki. Orang apa nih? Ahlul badiyah. Jadi kita orang kampung. Orang pedalaman. Ini orang kampung, orang pedalaman. Ada yang mengatakan ngaran laki-laki ini Zulkhuwaisirah al-Yamani. Ngaran si laki-laki ini. Datang lawan Nabi, sakanya betakon langsung. Padahal dalam riwayat ini Nabi ini nak sembahyang. Orang ini sudah qamat nih. Datang laki-laki tadi betakon, mata sa'ah ya Rasulullah? Kapankah terjadi kiamat ya Rasulullah? Betakon kiamat. Cuma sidin ini bujur orang kampung, aja kita orang pedalaman, tapi lihat adabnya lawan Nabi. Mengiau tuh kata lawan ngaran, ya Rasulullah, pangkat Nabi. Kadang ya Muhammad kata. Nah ini ngarannya akhlak adab. Bujur orang kampung kada berilmu, cuma adabnya hebat. Kada besisi tuh mengiau. Ibarat mengiau tuh pangkatnya disambat. Itu adab ngarannya. Oh pembakal, oh Pak RT, pada tahu yang ngarannya. Jangan jadi kiau ngarannya, hotai sih dia. Nah, cuma ini akhlak, adab ngarannya. Misalnya ngaran si ini misalnya utuh, cuma jadi pembakal, di kiau, oh pembakal utuh. Kadang oh toh. Kadang kayak itu ya lah. Nah, ini apa lagi Rasulullah ya lah, ada gampangan. Iya Rasulullah. Maka itu juluan guru. Kadang menyambut ngaran besisi ya lah. Misalnya ngaran sidin amat. Nah, di kieu wae, oh guru amat kemana pian? Ini kata, mat kemana mat? Jangan ya lah. Jangan itu adab ya lah. Bukan berarti minta hormati, kada. Itu akhlak ngarannya. Bukan berarti gila hormat. Guru itu kada ya lah. Di kieu ngarannya hotai jo sidin lah. Cuma seorang ngaran kada berakhlak, kada beadab jo lah. Lain juga, pangna orang gila hormat lain juga. Hanyar sehari maajar. Pugin mah honor aja juga. Belum mandi gaji lagi. Jadi guru nih. Jadi ujar nangkoitan. Ngarannya misalnya utuh. Toh jam berapa toh? Kada mahiran nih. Toh jam nangkoitan jam berapa? Kada mahiran nih. Cuma nang bini paham, nang umat. Anu abahnya anak kita tuh jangan dikiau lagi. Tuh, ini tuh sudah mengajar, sudah jadi guru. Mungkin mau honor juga hanya sehari, belum bergaji lagi. Oh ya kajian nang koitan. Ro jam berapa ro? Jam 7:30. Oh iya, nah, ini gila lawan hormat, gila lawan pangkat nih. Datang lawan Nabi, ya Rasulullah, apabila terjadi hari kiamat. Lalu ujar Nabi, qala ma'adat talaha. Apa gerang persiapan nih kan?
Gazan hari kiamat mah apa persiapan? Jadi hebatnya jawaban Rasulullah adalah ini kalau dalam ilmu balaghah ngarannya uslubul hakim. Menjawab itu bukan dengan maksud pertanyaan. Kalaunya pertanyaannya kan pabila kiamat, ngaran pabila itu kan dipertanyakan waktu. Jar Nabi apa nak ikam siapakan? Nah, jadi ngarannya dalam balaghah uslubul hakim ngarannya. Sama tuh adalah orang bertakun, guru malam Sabtu belajaran lah. Kan orang mahajatakan jawaban ya belajaran atau kada ya lah. Nah, belajaran lah guru malam Sabtu. Kenapa jawaban sih dia? Orang rajin turun. Kan kada ada hubungannya nih lawan pertanyaan. Cuma itu lebih bagus daripada dijawab ya atau kada ya. Orang rajin turun. Jadi guru beli mahalajari. Jangan sampai jasidin kita nih bertakun lawan guru belajaran lah. Itu termasuk soal adab. Kenapa? Karena kalau kita menuntut belajar kakadakah tetap datang. Hujan kakadakah tetap kita datang. Bilanya belajaran duduk, bilanya kada belajaran boleh. Itu mah jasidin dia. Itu kada beradab jasidin. Sidin ini melajari akhlak ya Allah. Kita nih tahu jadwal sidin, pengajian sidin. Ada sebut tahun. Pokoknya bilanya kita hendak datang hadir. Kada sebut tahun. Bilanya kada belajaran parah aja. Boleh. Cuma pahala kita datang tetap ditulis menuntut ilmu. Cocok aja jawaban sidin. Guru belajaran lah. Kurang rajin turun di sidin. Apa kalah nambah takun. Nah, jadi di dalam kitab Ta'limul Muta'allim kada khilaf tuh lah syaratnya kalau hendak pendapat orang itu ilmu dua. Pertama, gurunya harus cangkal. Yang kedua, murid harus cangkal. Lamunnya gurunya cangkal, muridnya tapi turun. Kada mau dapat ilmu. Atau cangkal murid, gurunya harus parah. Parah juga lah. Nah itu harus dua tuh. Yang penting ya jaddul muta'allim wa jaddul alim. Kecangkalan si murid lawan kecangkalan si guru. Jadi guru muridnya bersaing, baca cangkalan. Ya lah. Itu syaratnya anak dapat ilmu. Ujar Nabi, ikam menakuni kiamat pabila persiapan ikam apa? Ma'adatalah. Apa kira nang sudah nang disiapakan gasan hari kiamat napa? Nang dibawa, nang disango napa? Ternyata apa jawaban si laki-laki tadi? Ma'adatulaha min katsiri sholatin wala saumin wala sadaqatin walakin wahibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, ulun ni kada ada beisi kesiapan apa-apa kalau pang banyak beisi sembahyang. Kada. Tiap malam 1000 rakaat kada ada. Ada banyak beisi sembahyang nang wajib tuh Pak. Yalah. Tuh gen juga. Wayah pindah takana angin surga naraja. Ini cangkal. Bebelang aja bano ya Allah sembahyang nang wajib. Belang kambingan aja. Untung juga kada belang hadangan warna aja. Kada banyak ulun nih besi sembahyang. Kalau pang tiap malam tahajud sembahyang napa duha sembahyang witir kada ada. Wala saumin dan ulun kada pemuasa juga. Kalau pang puasa Senin Kamis, puasa setiap awal bulan, akhir bulan puasa Muharram puasa, apalagi Arafah, kada ada juga nang wajib bang digawe. Wala sadaqatin dan penyedekah sekalinya kada juga sekalinya. Hendak aja sedekah kaya orang, nang disedekahkan kada ada. Pamalarban aja. Napa nang dipelarakan? Barang nang disedekahkan kada ada. Bukan pamalar. Orang susah. Kayak apa? Ulun ya Rasulullah ulun sembahyang belang kambingan, puasa kada juga banyak. Nang wajib aja, penyedekah kada juga. Artinya ini nang gesan sangu amal dibawa ke akhiratnya nang apa? Walakin nah ujar si laki-laki tetapi ada satu nang ulun persiapakan untuk hari kiamat. Uhibbullaha wa rasulah. Hati ulun mahabbah, hati ulun cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Lalu ujar Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta,
engkau beserta orang nang engkau cintai. Ikam Nabi lawan orang nang dicintai kena. Dikumpulkan Tuhan. Ai ma'ahum fil jannah, yakni beserta mereka para aulia, para orang-orang saleh fil jannah di dalam surga. Nah, jadi penting benar kita mengandak mahabbah hati kita kepada orang-orang soleh, kepada para aulia, kepada Rasulullah, kepada Allah. Kenapa? Karena ini luar biasa. Ini amal hati. Mahabbah ini amal hati. Kada mungkin tangan kita bergerak untuk mengerjakan kebaikan, batis kita melangkah untuk ke tempat kebaikan, kalau kada ada bawaan dorongan hati terlebih dahulu cinta dan mahabbah kepada tempat itu. Pasti di sini dulu andaknya. Mahabbah inilah yang mendorong untuk mengerjakan amal yang ada di dalam hati tadi. Nah, oleh sebab itu tanamkan cinta kita lawan orang soleh. Maka Allah Ta'ala kumpulkan jar Nabi di akhirat bersama mereka. Nang kita khawatir ini, hati kita ini mahabbahnya kemana? Nih, nang kita cintai na orang soleh ini, para aulia Rasulullah. Karena mereka inilah nang kita harap syafaatnya kaina di padang mahsyar. Kita harap syafaat mereka ini di akhirat. Maka ada gampang pian haro-haranya di akhirat itu luar biasa. Manusia dihalau, matahari sejengkal di atas kepala. Yauma la zilla illa zilluh. Kada ada naungan pada hari itu kecuali naungan Tuhan. Siapa nang kita harap mintai pertolongan bantuan? Kada orang-orang nang dekat lawan Tuhan, orang-orang soleh, para aulia. Jadi Nabi anta ma'aman ahbabta. Engkau jadi Nabi beserta orang nang engkau cintai. Maka ujar Anas bin Malik, fama farihna bi syai'in. Farihna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Kada ada perkataan yang sangat menggembirakan lawan kami, yalah, selain daripada perkataan Nabi anta ma'aman ahbabta, engkau beserta orang yang engkau cintai. Karena kami ini merasa, ujar sahabat, ibadah kami kada sama seperti ibadah Rasulullah, ilmu kami kada sama lawan ilmu Rasulullah, ma'rifat kami beda lawan ma'rifatnya Rasulullah, keyakinan kami beda dengan keyakinannya Rasulullah. Artinya lawan Tuhan nih jelas Rasulullah ini tinggi martabatnya di sisi Allah, surganya pun istimewa. Kami nang amal sedikit, ibadah sedikit, ilmu sedikit ini kayak apa? Sedangkan kami cinta lawan pian ya Rasulullah, kami hendak berkumpulan pian. Maka ujar Nabi anta ma'aman ahbabta. Dikumpulkan Tuhan kena lawan orang yang dicintai. Mudahan hati kita bujur-bujur mahabbah cinta lawan Allah lawan Rasulullah ya. Nah, atau riwayat daripada Abdullah qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa tara rajulan ahabba qauman wa lamma yalhaqu bihim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahabba. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ujar laki-laki tadi, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau? Ada seorang laki-laki ini mencintai satu golongan, mencintai satu kelompok. Walamma yalhaqu bihim, tetapi si laki-laki ini kada seperti kelompok itu. Mereka orang ahli ibadah, banyak amalnya, ikhlas pulang. Laki-laki ini amalnya sedikit. Sudah sedikit kada ikhlas pulang. Nah, ini penyakitnya. Penyakitnya. Orang beramal banyak, ibadahnya, sembahyangnya, bangun malamnya, baca Qur'annya, zikirnya, salawatnya, sedekahnya banyak, ikhlas pulang. Kita ini sudah sedikit beramal, mungkin bercampur ya, sedekahnya sedikit juga, mungkin hendak minta macam-macam lawan makhluknya lah. Kada sama kayak apa? Maka ujar Nabi, al mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu karena dikumpulkan beserta orang yang dicintainya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi hati-hati kita ya lah, siapa nang kita cintai. Hati kita nih, kita nang tahu ampun diri. Apakah cinta kah lawan orang soleh kadakah? Cinta
lihati bujur ka mahabbahnya sudah belum kah? Setengah-setengah aja, bulatakan. Jangan separuh-separuh. Faqala Rasulullah SAW almar'u ma'aman ahab. Riwayat Abu Dawud atau riwayat Anas, qala ra'aitu ashaban Nabi SAW farihu bi syai'in lam arahum farihu bi syai'in asyadda minhu. Ujar Anas bin Malik, aku melihat para sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka sangat bergembira dengan sesuatu yang kada pernah aku lihat mereka segembira itu. Gembira benar. Napa nang mula gembira? Qala rajulun ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbur rajul 'alal amal minal khair ya'malu bihi wa la ya'mal mislah. Ada seorang laki-laki, inya cinta, inya mahabbah kepada laki-laki yang lain atas amal kebaikannya. Orang ini ketujuh sedekah mahabbah cintanya nyelawan orang ini nih. Orang ini ketujuh beramal soleh, ketujuh senang cintanya. Cuma ya'mal bihi wa la ya'mal mislah. Gawian orang nang mencintai ini kada sama lawan nang dicintainya. Kita cinta lawan abah guru sekumpul misalnya, tapi samalah amal kita lawan sidin, ibadah kita lawan sidin, sedekah kita lawan sidin. Ada paparakannya. Kayak apa tuh kita? Mau juga kata kumpul lawan sidin. Jawaban Nabi bang, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'aman ahab. Seseorang tujuan Nabi kena dikumpulkan lawan orang yang dicintainya. Kalau kita bujur cinta mahabbah lawan seseorang, pasti dikumpulkan Tuhan. Baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Karena orang yang sama-sama saling bercintaan itu nang kaya besi dengan apa? Magnet. Ini betul tarikan. Pasti apa? Pasti bertamu kan tak kumpul. Baik di dunia atau di akhirat. Jadi orang yang mempertemukan lawan Rasul itu bunyi. Syauq rindunya hati lawan Rasulullah itu yang membuat cepat terbuka hijab bertemu lawan Rasulullah. Orang ini membaca salawat 100 kali aja. Kadang 1000 2000 tuh. Cuma dengan 100 itu ini luar biasa. Hatinya nih rindunya mahabbahnya lawan Nabi itu yang mempertemukannya lah. Bukan banyaknya ada. Apalagi banyak hatinya pulang rindu mahabbah. Nah, makin cepat terbuka ya lah. Makin cepat. Nah, berkata Abu Bakar At-Timistani, ishabu ma'allah fa illam tutiqu fashabu ma'aman yashabu ma'allah. Itu silakum barakati suhbatihim ila suhbatillahi azza wa jalla. Telah berkata Abu Bakar At-Timistani, ujar sidin, ishabu ma'allah, bertemanlah kalian beserta Allah. Artinya kita nina usahakan selalu berkumpul lawan Tuhan dengan apa? Dengan musyahadah lawan Tuhan. Musyahadah lawan Tuhan, muraqabah lawan Tuhan. Itu ngarannya bakawan lawan Tuhan. Kayak apa aja musyahadah, muraqabah? Belajar aja ilmunya kayak apa musyahadah lawan Tuhan, memandang akan Allah Subhanahu wa taala. Nang ujar Nabi apa? Anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Musyahadah lawan Tuhan, muraqabah lawan Tuhan. Lalu misalnya kita nih kada kawa muraqabah, kada kawa musyahadah lawan Tuhan, kada mampu, kada sanggup, pashabu ma'aman yashabu ma'allah. Kawan nih orang yang selalu ingat lawan Tuhan. Lamun kita kada kawa ingat terus lawan Tuhan. Kawan ni kurang nang ingat lawan Tuhan. Kenapa kita disuruh berkumpul, bakawan lawan orang nang ingat lawan Tuhan? Litu silakum barakati suhbatihim ila suhbatillahi azza wa jalla. Karena kawan yang ingat kepada Allah itu kayaknya membawa kita nang lupa nih nah. Berkat kita bakawan itu ila suhbatillah. Ingat juga. Menjangkit ya kita. Habib keramat luar batang itu. Sidin kan ada basic kawan, sama ikong aja. Pakaian sidin itu bang. Kai itu bang kawan. Kai sidin wali. Jadi wali juga. Jadi penting benar kita ini berkumpul lawan orang-orang soleh. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang selalu
ingat kepada Allah dalam musyahadah dan muraqabah, maka kita nang beparak ini nah karena juga berkat rahmat Tuhan tuh dapat, berkat sidin dapat. Namun kada kahujanan tampiasnya barang. Berkatnya tuh luar biasa. Ada seorang murid bertakun, "Ya Syekh, wahai guru, kenapa ulun ini susah maingat Tuhan tuh, ngalih maingat lawan Tuhan dalam sembahyang, dalam wirid, dalam ibadah. Pokoknya lupa sembahyang Allahu Akbar. Nah, pikiran kemana-mana sudah. Mengatakan dunia, mengatakan kabun, mengatakan macam-macam ya lah. Tapi ketika ulun duduk lawan pian, duduk di samping pian, hati ulun ini mudah. Hati ini nyaman, hati ini tenang, hati ini nyaman, mengingat Tuhan nyaman. Tapi bawa baca Quran, wah jangan ngantuk ya lah. Bawa bertasbih, kalapasan tasbihnya. Tak kipai tasbih, orangnya tak jongkang. Nah, bawa sembahyang, macam-macam yang diingat nah. Berat ya lah, mengingat Tuhan. Artinya syaitan iblisnya di tangan. Tapi ketika beparak lawan pian, mujalasah lawan pian, wahai Syekh, sama jelas dengan pian, hati ini nyaman benar mengingat Tuhan. Seakan-akan pian ini lebih hebat daripada sembahyang. Pian ini lebih hebat daripada baca Quran. Baca Quran, datang syaitan mengganggu. Nah, ujar sidin. Kenapa jadi seperti itu? Karena ma'rifat ikam ini masih kada sama seperti ma'rifatnya orang-orang wali. Nah, jadi ketika engkau itu beribadah, ketika engkau melakukan amal soleh, syaitan itu datang. Nah, datang ini mahal, datang mengganggu. Lalu timbul was-was. Lalu sembahyang kada ingat rakaat. Lalu sembahyang kada ingat bertahiyat awal. Lalu sembahyang kada ingat bakunut. Lalu sembahyang kada ingat apa lagi? Macam-macam aja lah. Tak tinggal. Ada nang 5 rakaat sembahyang. Nah, masa kurang ya tambahi pulang. Ini kada ingat, lain kada tahu, lain juga. Sama pada kada bisa. Ya, awas tak kumpul di gawian. Berpisah sudah lawas bertahun-tahun. Tatamu bilang udah kawan. Dalam hati ini pindah berubah sudah kawan dilihat. Lalu aja sasupan nih. Waktu sembahyang sampai. Kalau betakunai anu di mana lagi arah kiblat. Bijak kawan yang saya kong nih. Berarti berubah sudah nih. Nak sembahyang bunyinya. Bijak anu kasih tuh arahnya aja. Sajadah apa ada aja. Maka sajadah kada ada ya lah. Apa? Ada nang napa karpet nang bekas orang maamas sana. Pas gawian ini itu dijulungi ya lah. Udah sajadah. Lalu anak sembahyang betutunjulan. Jin saikong ya lah. Ampun rumah pan abdal jadi imamnya. Ada aja anak mendengar anu aja merasai tamu pulang. Betutunjulan. Akhirnya napa? Ampun rumah jadi imam. Ayo sembahyang lah. Sembahyang maghrib nih. 8 rakaat sudah kada salam. Harus saja. Yalah. Sampai 20 kayak tarawih, tak malu sudah ya lah. Yang di belakangnya kada wani jo menagur kalau bujur pun orang. Yang di mukanya enak mampi kada bisa. Malu dah kalapahan. Kalau bapaknya ke belakang kayak apa kita aja. Jangan di belakang. Sedang aja lah. Sama apa dia kada tahu ya. Ini bama diganggu oleh syaitan, diwaswasi. Karena ujar sidin ma'rifat ikam itu masih di bawah. Ma'rifat ikam itu beluman lagi lawan Tuhan. Nah, ketika ikam baparak lawan orang wali, orang soleh, syaitan tuh kada wani baparak. Kenapa? Dengan nurnya orang-orang nang soleh diandak Tuhan di dalam hatinya, silau syaitan tuh kada wani baparak jauh. Kalau nyaman aja ingat Tuhan, nambang ganggu kada ada. Nah, mengapa jadi kita disuruh berkumpul baparak mujalasah sakadudukan orang soleh? Ya, berkatnya itu luar biasa. Berkatnya luar biasa. Bahkan di dalam Tazkiratul Mustafa itu orang nang duduk sakandar memacahin talo
berada di samping auliyanya Allah, baik nang hidup ataupun nang sudah wafat, maka itu nilainya lebih afdal daripada nya beribadah mulai lahir sampai mati. Ayo, ada kegampangan dia berkatnya orang-orang saleh itu. Apalagi duduk nang bejam-jam itu kan nang sabuji hintalo aja nang pacah berperak ayo. Ya mudahan kita ini dikumpulkan Tuhan lawan orang-orang saleh, lawan Rasulullah, ditanamkan Tuhan mahabbah cinta kepada auliyanya, kepada Rasulullah akan sebenar-benar mahabbah, dan kita diampuni oleh Allah segala dosa-dosa, dikabulkan segala hajat, dan mendapatkan husnul khatimah, mati beriman hidup beriman, takumpul lawan Rasulullah di dalam surga, amin ya rabbal alamin. Kemudian larangan mencintai dunia dan ahli dunia. Hingga situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah la bi dzikrillah